Aku menatap nanar tubuh polosku saat di kamar mandi, tubuhku penuh bercak merah hasil karya Bagas. Ini gue kayak yang lagi kena penyakit kulit, lirihku sambil memegang satu persatu kismark yang bertebaran di tubuhku. Air hangat membasahi tubuhku yang sudah lengket penuh dengan berbagai macam cairan. Saat aku membilas busa sabun di tubuhku dengan air hangat, aku sangat terkejut saat merasakan remasan tangan di dua daku. Sial, aku lupa mengunci kamar mandi. Makiku dalam hati. Yang, aku udah baca doa tadi pas di luar kamar mandi, bisik Bagas di telingaku. Yang, udah ya, malam ini kita tidur aja. Kan besok mau ke rumah Elbu, pintaku saat kami makan malam. Hahaha, iya sayang, jawab Bagas. Sekitar jam 10 pagi, aku dan Bagas berkunjung ke rumah ibu. Aku dan Bagas kompak memakai baju turtleneck yang menutupi leher kami. Halo sayang, ucap Bu Hanum menyambut kami. Aku mencium tangan ibu dan nenek yang sedang mengobrol di ruang tamu. Sayang, bilangin nenek dong, tinggal di sini aja nemenin ibu, ucap Bu Hanum. Iya nek, di sini aja ama Elbu, kalau Dipta nikah nanti nenek sendirian, ucap Bagas. Iya nanti nenek pikir-pikir dulu, ucap nenek. Sayang, kok kamu pucat? Kamu sakit? Tanya Bu Hanum padaku. Anak ibu tuh bikin gue dehidrasi, kurang gizi sama kurang tidur. Raungku dalam hati. Lita cuman kecapean aja bu, keke Bagas. Makan yang banyak ya sayang, nanti kamu bawa vitamin dari sini, ucap Bu Hanum. Makasih bu, lirihku. Bu Hanum mengajakku ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kado. Kalau hari ini kita bukain kado, kayaknya besok lusa baru beres deh. Banyak banget bu kadonya, ucapku. Oh, ucap Bu Hanum. Padahal kami sudah mewanti-wanti pada semua tamu undangan agar tidak memberikan kado. Tapi tetap saja masih banyak orang yang ingin memberikan kado kepada kami. Nyuruh orang aja lah buat bukain, entar abis dibukain kirimin ke rumah Bagas, ucap Bagas. Oh ya udah, ucap Bu Hanum. Aku pengen buka beberapa kado, penasaran, ucapku. Ayo Elbu temenin, ucap Bu Hanum antusias. Yang, aku ke ruang kerja bentar ya, ucap Bagas. Aku hanya menganggukkan kepalaku untuk menjawab ucapan Bagas. Sayang, udah belah duren. Keke Bu Hanum. Aku hanya menurunkan kain yang menutupi leherku, kismark di leherku pasti sudah menjawab pertanyaan ibu mertuaku itu. Bu Hanum tertawa terbahak saat melihat leherku sedangkan nenek mengulum senyumannya. Anak Elbu perkasa enggak? Goda Bu Hanum setelah menghentikan tawanya. Overdosis bu, cicitku. Semoga cepat jadi cucu ya, keke Bu Hanum. Amin, ucap aku dan nenek kompak. Lalu aku, nenek dan Bu Hanum sibuk membuka kado-kado. Yang, si Kenzo bilang kita berangkat ke Dubai lusa, ucap Bagas saat kami makan siang bersama. Oke, ucapku. Honeymoon di sana? Tanya ibu. Iya bu, abis itu lanjut keliling Eropa, jawabku. Puas-puasin ya di sana, ucap Elbu. Siap bu, yang, kamu cuti sampai kapan? Tanyaku. Serah aku aja, ada ayah ini, keke Bagas. Kamu sekarang ceonya ih. Protesku. Lihat entar aja lah yang. Ucap Bagas. Entar ibu yang ngomong sama ayah, kalian puas-puasin aja di sana, ucap ibu. Elbu emang terbaik, keke Bagas. Love and hate relationship mungkin cocok disematkan pada hubungan Bagas dan ibunya, kadang akur saling dukung tapi seringnya berantem kayak kucing sama anjing, apalagi kalau udah adu argumen, duh. Kalian hati-hati di sana, ucap nenek. Siap nek, ucapku. Yang, ayo kita pulang ke rumah baru, ucap Bagas setelah selesai makan siang. Malam ini aku boleh gak nginep di sini aja? Masih kangen sama nenek, ucapku. Aku hanya ingin tidur damai malam ini, tanpa gangguan dari Bagas. Tapi nenek gak kangen sama kamu. Cibir nenek. Nenek, I love you.
Ucap Bagas memeluk tubuh nenek. Aku mendelikkan mata pada nenek. Dasar nenek durhaka, gak pengertian banget ama cucunya. Raung batinku. Nak, mantu ibu jangan terlalu diforsir. Sampai trauma gitu kan jadinya, ucap ibu. Trauma apaan bu? Ketagihan dia. Kekeh Bagas. Ayo kita lihat rumah baru mereka, nenek juga penasaran sama rumah mereka, ucap nenek. Ayo ayo. Ucap Bu Hanum antusias. Kenapa gak naik mobil barengan aja sih? Tanyaku pada Bu Hanum saat beliau membuka pintu mobil lain. Gak ah, entar kita ganggu lagi, iya gak naik. Kekeh Bu Hanum. Bagas mengedipkan sebelah matanya pada Bu Hanum, yang langsung dibalas dengan acungan ibu jari oleh Bu Hanum. Yang kenapa sih kamu tuh, ngebet banget ngejauhin aku? Apa bener kata ibu, kalau kamu trauma? Tanya Bagas saat di dalam mobil. Bukan gitu, aku cuman pengen tidur tenang malam ini cicitku. Apa itu tidur tenang? Jangan harap. Kamu kayak om-om mesum yang maniak tahu gak? Cibirku sambil menepis tangan Bagas yang sudah menyusup di balik rokku. Setelah hibernasi sekian tahun-tahun lamanya, akhirnya rudal aktif kembali. Ucap Bagas sambil terbahak. Yang konsen ih nyetirnya. Ucapku sambil menuntun tangan kiri Bagas ke atas setir mobil. Aku dan nenek membuka mulut kami lebar-lebar saat sampai di rumah baru yang dibeli oleh Bagas, entah berapa biaya yang digelontorkan Bagas untuk membeli rumah ini. Rumahnya sangat besar dan mewah mirip dengan rumah-rumah caebol konglomerat yang sering aku lihat di drama-drama Korea. Bagus banget ini rumahnya nak, ucap nenek. Iya dong, buat istri sama anak-anak aku harus yang bagus lah nek, ucap Bagas. Ayo kita masuk. Udah gak sabar pengen lihat isinya, ajak Bu Hanum. Sepertinya nenek sudah kelelahan karena selama setengah jam kami mengelilingi rumah. Rumah ini begitu luas, mewah dan indah. Di belakang rumah ada taman yang luas dan kolam renang. Bagas tidak ikut berkeliling rumah bersama kami, dia sedang duduk di sofa depan sambil memegang HP. Dari tadi pandangannya tidak lepas dari benda pipi itu, dia cengar-cengir sendiri seperti orang gila, entah apa yang dilakukannya dengan ponselnya itu. Bosan berkeliling rumah, kami duduk-duduk di gazebo di taman belakang sambil menikmati aneka camilan dan teh. Baik-baik ya sayang di sini, ucap Bu Hanum. Iya bu, lirihku. Nanti abis kalian bulan madu, ibu adain pengajian selamatan rumah ya di sini, ucap Elbu. Boleh bu, ucapku. Elbu aja deh yang ngadain, gak usah nunggu kalian pulang bulan madu, cerocos Bu Hanum. Sakarepmu lah bu, batinku. Nak Hanum, pulang yuk. Udah sore, ajak nenek. Nenek ama ibu gak nginep aja di sini? Tanyaku. Sungguh aku berharap mereka berdua menginap di sini malam ini. Enggak ah, entar kita lihat adegan yang enggak-enggak lagi, goda Bu Hanum. Aku mencebikkan bibir digoda oleh mertuaku, lalu kami berjalan menuju ruang tamu. Bagas masih saja asyik dengan ponselnya. Nak, kami pulang dulu. Ucap Bu Hanum. Oh udah mau pulang aja bu, nek? Tanya Bagas. Bukannya kamu ngarep kami pergi dari tadi ya? Goda nenek. Nenek tahu aja, keke Bagas. Kurang ajar kamu ngusir orang tua. Ucap Bu Hanum sambil memukul lengan anak semata wayangnya. Setelah mengantar nenek dan Elbu hingga naik mobil, aku dan Bagas kembali ke dalam rumah. Yang, kenapa sih dari tadi kamu malah asik main HP terus, ibu sama nenek dianggurin gitu? Protesku. Males yang, join sama ibu-ibu rumpi, ucap Bagas sambil terbahak. Jadi kamu males sama aku? Sinisku. Aku suka deh kalau kamu lagi judes gini, makin seksi, goda Bagas. Aku membuang nafas kasar saat mendengar ucapan Bagas. Ngapain tadi kamu senyum-senyum terus sambil liatin HP? Selidikku. Cie, cemburu, ucap Bagas sambil mencolek daguku. Aku menghadiahkan tatapan sinis untuk Bagas. Kamu belum ngecek HP ya?
Tanya Bagas. Ya belum lah, gak sopan banget ada Elbu sama nenek di sini kalau aku malah asik megang HP, sindirku. Iya, aku salah, ucap Bagas sambil mencium gemas pipiku. Gak usah cium-cium, ucapku sambil mengelap bekasi ciuman Bagas di pipiku. Lihat sana HP kamu, ucap Bagas. Aku merogoh tasku untuk mengambil ponsel, aku melihat banyak sekali notifikasi yang masuk dari chat grup geng Sultan. Aku membolakkan mata saat melihat isi pesan di sana. Bagas mengirimkan foto toplesnya yang memamerkan bekas kismark, gigitan dan cakaran hasil karyaku saat unboxing kemarin. Bini gue gahar. Bagas. No video, hoax. Fadil. Link please. Dani. Gragas banget si Lita. Elena. Abis tawuran di mana Kak Bagas? Putri. Kamu harus lebih dari itu entar put Kenzo. Pas si Kenzo wajib live streaming ini mah. Dani. Si Lita mana oi? Tersangka utama. Fadil. Lagi mengagumi rudal Rusia, kayaknya mau di asteris deh bentar lagi, Bagas. Anjir. Fadil. Anjir 2, Dani. Anjir 3, Farel. Rudal apaan sih? Putri. Si Putri ama si Kenzo ketinggalan info, Fadil. Wah, info apaan tuh? Kenzo. Makanya, Yan suka telat lu. Elena. Spill tea please. Kenzo. Wani Piro. Fadil. Dan masih banyak lagi chat mereka, sumpah aku malu sekali, ini si Bagas pakai pamer-pamer segala lagi. Yang kamu kenapa pasang-pasang foto gitu? Protesku. Pamerlah. Ucap Bagas sambil terbahak. Ini CEO perusahaan gede pada gabut semua apa? Ini anjam kerja, sempet-sempetnya chatting gak jelas cibirku. Yang, ini kita bakalan nyewa pembantu kan? Tanyaku. Kenapa emang? Tanya Bagas. Ya aku gak bakalan sanggup yang, bersihin rumah segede gini sendiri, subuh aku mulai nyapu, Isa baru beres kayaknya aku nyapu lantai semua ruangan, jawabku. Hahaha, ya siapa juga yang nyuruh kamu bersihin rumah yang? Aku bakalan nyewa jasa pembersih rumah aja kayaknya, ucap Bagas. Kenapa gak sewa yang bantu-bantu aja sih yang, biar di rumah ini rame, tanyaku. Kalau sewa pembantu, aku gak bakalan bebas garap kamu di setiap sudut ruangan di rumah ini, ucap Bagas sambil menarik resleting baju yang sedang kupakai. Yang aku mencoba menghentikan tangan Bagas. Gak bakalan ada orang di sini, cuman ada satpam doang yang jaga di pos depan, dan mereka gak bakalan berani ke sini. Awalnya aku merasa risih bercuinta di ruang terbuka seperti ini, tapi lama-kelamaan aku pun menikmatinya. Terserah mau di mana, yang penting sama Bagas. Yang, besok berangkat jam berapa? Tanyaku pada Bagas. Jam 8 malam yang, jawab Bagas. Yang, pas kita liburan rudal kamu nonaktifin dulu ya. Pintaku. Kok gitu? Tanya Bagas. Aku pengen fokus liburan aja yang sama kamu, jawabku. Kan bisa sambil bikin anak, namanya juga honeymoon yang, masa gak ada acara garap menggerap sih? Tanya Bagas. Iya, tapi 2 jam aja ya maksimal per hari. Tawarku. Gak ada, tolak Bagas. Aku pengen kencan, jalan-jalan sama kulineran di luar negeri sama kamu yang. Kalau cuman making love mah ya di sini aja, ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Cicitku. Bagas menghela nafas frustasi mendengar permintaanku. Aku cuman pernah 2 kali liburan ke luar negeri yang, ke Singapura sama ke Thailand doang, itu juga dulu banget pas awal-awal kerja di Jakarta, ucapku. Sama siapa ke sana? Tanya Bagas. Sama Riri, Naura ama Jihan yang, kita backpackeran di sana. Nyari semuanya yang paling murah, ucapku sambil tertawa. Bagas ikut tertawa saat mendengar ucapanku. Sok-sokan banget kita pas itu, duit kagak ada, pengen liburan di luar negeri. Tapi kesini pas udah punya uang lebih, waktunya yang gak ada.
Dulu aku kudu sekolah, kerja, apalagi pas ditugasin jadi sekretaris CEO, hari libur itu pengennya geletakan aja gak mau kemana-mana, ucapku. Iya sayang, nanti di sana kita puas-puasin jalan-jalan. Kamu mau jalan-jalan kemana aja, makan apa aja, atau mau beli apa aja pasti aku turutin, ucap Bagas sambil membelai pipiku. Ah kamu mah suka bung, pasti ujung-ujungnya ntar ngerem aku di kamar, sinisku. Hahaha, kamu menggoda banget soalnya yang. Mana udah halal kan, mubazir banget kalau dianggurin, ucap Bagas sambil terbahak. 2 jam aja ya, ucapku. 3 deh. Tawar Bagas. Nanti gak ada tenaga buat jalan-jalan yang, rajukku. Iya, 2 jam. Tapi hari ini sampai subuh ya. Tangan Bagas merayap di bawah daster yang sedang aku pakai.